Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di konten ini Jalan Hijrahku. Dan malam ini insyaallah kita akan berbincang-bincang bersama Abdi ya. Dan tentunya ulun sudah cukup kenal lama dengan Mas Abdi, makanya beliau di antara yang masuk ke list yang layak untuk ulun wawancarai, karena tentunya perjalanannya juga cukup unik, ulun juga ada di dalamnya tentunya. Dan ini di antara jawaban juga untuk sebagian ikhwah yang mungkin menawarkan diri untuk menjadi narasumber. Maka ini sebagai jawaban juga bahwasanya kriteria narasumber untuk di konten ini Jalan Hijrahku adalah yang cukup saya kenal sebenarnya, yang saya pribadi cukup kenal atau sangat kenal, dan mereka pernah bercerita ke ulun tentang kehidupannya dan lain sebagainya. Maka itulah sedikit poin dari ulun untuk memilih bahwasanya fulan layak untuk diwawancarai. Bukan berarti kemudian kita tidak ingin mewawancarai yang lain, tapi kan ulun nggak cukup kenal dengan yang lain. Makanya yang kenal aja begitu banyak yang bisa dikatakan menolak karena nggak siap, karena nggak istilahnya nggak biasa di depan kamera dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sebagian dari antaranya nanti kita akan shoot dan mungkin dia tidak menghadap kamera, mungkin format candid dan lain sebagainya. Oke, al-musyahidun al-kiram, langsung saja kita masuk ke bahasan berkaitan dengan perjalanan hijrah ikhwah kita yang satu ini, Mas Abdi ya. Nama lengkap siapa Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya Abdi Saputra. Abdi Saputra. Biasanya dulu teman-teman waktu bujangan manggilnya kunyahnya Abdi Abu Kasah. Abu Ukasha. Tapi alhamdulillah setelah cita-cita mau anak laki-laki, ternyata sudah punya Allah anak perempuan 2. Jadi sekarang sudah punya anak tapi masih perempuan-perempuan. Perempuan gitu. Insya Allah nanti laki-laki lah. Iya. Rahmat juga sama, anaknya masih perempuan-perempuan. Insya Allah nanti anak yang ketiga perempuan lagi. Nggak jadi dong laki-laki. Jadi dulu panggilannya Abdi Abu Ukasha ya. Ya dulunya. Nama sahabat yang mulia yang dijanjikan surga, masya Allah. Terus Mas Abdi ini untuk pemirsa juga ya. Makanya tadi di muqaddimah saya kasih tahu bahwasanya seperti mati lampu. Aduh, mantap nih video kali ini, ada backsound dangdutnya. Oke, nggak ada masalah. Ulun kenal Mas Abdi sejak aktif berdakwah, bahkan ya awal-awal aktif dakwah, dan tentunya di masjid-masjid Muhammadiyah, dan spesifik kita sebutin ya. Kalau bisa kita sebutin dulu ya berarti sejak awal 2005, 2006, 2007 itu, dan ulun aktif sampai 2012, 2013 di masjid-masjid Muhammadiyah. Artinya dari situlah sudah lama sebenarnya kita kenal dengan Mas Abdi. Gengnya ada Mas Iswahyudi, nanti ada Mas Hadian, ada Imran Effendi, Ovan, semua akan kita wawancarai. Mudah-mudahan mereka mau. Karena kalau Mas Hadian dilarang sama istrinya, karena Mas Hadian terlalu ganteng. Istrinya takut. Oke, Mas Abdi. Siap. Biasanya kan yang anak tanyakan ke ikhwah itu, pertama kali mereka kenal kajian sunnah itu kapan? Nah, untuk antum ini anak kan tahu ya, jadi antum sekarang cerita dulu awal kenal kajian tuh gimana sampai antum ikut geng di masjid. Silakan. Ya, sebelumnya ulun mengucapkan jazakallahu khairan buat Ustadz, karena Ustadz ini kesannya banyak sana mana. Pertama yang sangat berkesan itu pertama kali di nikahan, Ustadz. Oh iya.
Nikah anak ini ya, anak yang nasihat pernikahan ya. Nggih, yang Iya, iya. nasihat pernikahan satu. pernikahan. Yang kedua waktu mama meninggal, Ustadz ada hadir Iya. di sana juga ikut penyelenggaraan. Yang ketiga, ini yang sangat berkesan juga nih, menamai anak-anak. Oh iya iya iya. Kata Ustadz, apabila punya anak perempuan lagi, ini nama yang akan dikasih. Tapi Ustadz kasih kan ke anak. Alhamdulillah. Sejak kelahiran Ustadz. Iya, itu stok nama buat Ana sebenarnya. Ana simpen. Tapi waktu itu Ana punya anaknya laki-laki. Iya, habis itu. Ntar itu tahun berapa ya? 2018 Ustadz. 2018. Iya. Khuzama. Iya, Khuzama. Itu Ana siapin nama buat cewek. Itu Khuzama. Tapi antum 2018 ya. Dari 2015 terakhir anak Lujen itu sampai ke sini istri nggak hamil-hamil. Padahal nama udah disimpan lama nih. Sekarang juga Ana sedang nyimpen nih. Karena sekarang sedang hamil juga alhamdulillah. Udah nyimpen nih. Ente jangan ngambil-ngambil ya. Ana dulu nyiapin tuh satu untuk anak perempuan namanya Nu'umi. Nu'umi itu kelembutanku, Nu'umah, atau bisa diterjemahkan ya ada makna macam-macam lah, tapi yang jelas di antara maknanya Nu'umah itu pertumbuhan atau kelembutanku. Anak nyimpen totonya waktu itu lahirnya Dihya, nyimpen lahirnya Kanzu, akhirnya diambil adik anak yang laki-laki, anak pertamanya Nu'umi. Antum ini juga persiapan sebenarnya. Tapi kok waktu itu nggak ada, sudah kasihkan Abdi. Khuzama ya? Iya, bingung gitu Tat, mau ngasih nama siapa gitu. Langsung aja Ustadz chat. Iya. Itu artinya di antara maknanya Khuzama itu, kalau kita biasa kenal Khuzaimah. Ya, Khuzama itu untuk perempuannya. Jadi wanita yang teguh pendirian, insya Allah. Amin. Amin, masya Allah. Ntar laki-laki ya gampang lah nanti. Kalau laki-laki. Sebelumnya jejak lahiran. Wayakum. Terus? Baik. Ulun ceritakan dari awal, mungkin perjalanannya. Pertama-tama sih Ustadz tahun 2000 ya. Itu tuh masih belajar di ada tuh dekat rumah tuh ada masjid Istiqomah. Masjid Istiqomah. Itu ada pesantren kecil namanya pesantren Al Istiqomah. Di mana? Akhir Rahman tahu. Karena kita satu kampung. Oh, di Pekapuran kah? Kita satu kampung di Pekapuran. Oh iya Pekapuran. Siap. Ana dulu di Pekapuran A juga. Iya, jauh. Terus jadi di sana belajar. Tapi hati ini nggak puas, Tat. Iya. Ada yang nggak puas, tapi kebetulan alhamdulillah kita maksudnya ada tuh antum pengen tahu sesuatu tapi kok nggak dapat gitu ya? Iya, nggak dapat. Ada beberapa poin yang kena, cuman jadi pikiran. Di antaranya maksudnya itu maksudnya jadi pikiran tuh nggak srek gitu ya? Atau, ya. Kadang-kadang seperti itu. Nggak ketemunya jawabannya di sana nggak ketemu. Tapi ada sepupu sekali namanya Sahril itu. Bang Batiar kenal juga sama beliau. Itu dulu salah satu muadzin subuh di Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, tahu Hasbunallah. Salah satu dia ajan di sana waktu subuh. Iya. Karena rumah dekat. Jalan Jati Hasbunallah. Dia itu tuh sering tiap kali ngasih buku. Buku. Pak, dia niat gini, dibaca atau tidak dibaca, pokoknya kasih dulu. Ya, itu trik dakwah sebenarnya. Iya, dakwah. Dibaca atau dibaca, kasih dulu. Nah, dari situ tuh saya mulai buka-buka dikit, apa sih? Padahal pada waktu itu sih sholat standar lah biasa namanya. Aja ya. Orang tua kan ngajarinnya sholat yang standar lah, itu aja. Nggak ada yang terlalu, menurut saya terlalu pengen tahu lagi itu kan. Iya. Nggak ada. Nah, kebetulan bisa jadi mungkin itu yang diistilahkan orang yang Islam biasa-biasa aja ya. Iya. Antum ngalamin Islam biasa-biasa saja siap. Orang karyawan aja pengen jadi karyawan teladan, masa muslim biasa. Terus ya benar, masya Allah. Nah, barengan itu saya ketemu catatan waktu masih sekolah, masih sekolah 99 2000 itu masih sekolah, saya lulusan 2001 2001 itu ketemu tulisan teman di buku. Tulisannya kayak gini,
Saya nggak tahu itu hadis atau apa, nggak tahu. Heeh. Cuma tulisannya gini, sesungguhnya kebahagiaan manusia itu adalah agamanya. Sejauh mana ia menaati Allah dan Rasulnya, maka sejauh itu pula kebahagiaan yang akan diterimanya dunia dan akhirat. Nah, di situ saya tersentuh. Apa ini? Nggak tahu nih hadis atau apa, nggak tahu kan. Iya, iya. Cuma nanya juga enggak sama teman. Iya, iya. Tapi itu istilahnya jadi poin ininya ya. Jadi poin. Kata-kata itu luar biasa mengena ya. Ya, kan cita-cita setiap manusia pasti ingin bahagia dunia dan Iya, akhirat. iya, iya. Lanjut. Nah, di situ sembari sepupu saya itu ngasih buku apa-apa, saya baca-baca dikit lah. Nah, dikenalilah sama, kebetulan ada juga guru saya itu guru matematika, namanya saya sebutkan di sini karena cikal bakal saya juga ada di sana. Ya. Pak Hadi Sutrisno, sekarang beliau guru SMA 1. Oh. Nah, guru SMA 1 ngajak saya ke pengajian Ar-Rahmat. Oh, pengajian Ar-Rahmat. Oh, Di tempatnya. memang pengajian Ar-Rahmat tuh dari 93. Iya, Iya. Masya Allah. Kalau nggak salah itu dari 93 pengajiannya. Bener. Itu sangat tua itu pengajiannya. Lanjut. Nah, saya terkesan di Ar-Rahmat tuh, ini sepupu saya ngajak nih, sebelum diajak itu kan, rupanya Pak Hadi ini kontekan sama sepupu saya, selalu aja tiap hari Ahad itu jemput saya di rumah. Iya, Daripada iya. nggak ada kegiatan, jemput saya pagi. Ini pagi. Dia Diajak kajian. Iya, selalu rutin tiap pagi Ahad itu jemput saya. Terus yang kesannya itu kan pada waktu pengajian itu tuh dulu zamannya Pak Kapandi Padoli, Iya, iya. Pak Yang barusan meninggal Ustadz Abrar Harun. Abrar Harun. Terus tuh ada zaman itu kalau nggak salah pian-pian itu tuh ketika pulang ngisi. Oh iya, kami ngisi liburan aja ya. Iya, Anggi. Iya, iya. Entar dulu. Oh iya, siap. Soalnya kan di awal tahun 2000, iya, udah di Madinah. 2000 kan di Madinah. Oh iya. Jadi ngisinya itu ketika liburan doang ya. Iya, Ya, Anggi. siap. Waktu itu maaf Ustadz Reza masih belah tengah. Oh iya. Oh, kalau Ustadz Riza lebih duluan dakwah memang. Dia kan 2002 udah selesai. Iya. Karena 2004 baru selesai. Dia sejak 2002 sudah berdakwah ke sana kemari. Ustadz Riza Rahman. Terus Nah, di situ tuh kesannya sama sih sama teman-teman yang lain, berbeda kajiannya itu kan ada tanya jawab. Nah, tanya jawab ini itu yang bikin beda enak sama ya. yang lain. Ada tanya jawab langsung Tanya ya. jawab. Iya. Selalu aja tanya jawab. Selain pada akhir kajian tuh ada kue, selain itu ya. Badai. Iya, untuknya enak lagi. Enak lagi. Anget-anget. Iya. Jadi selain Tapi antum kan cuma dapat 1. Ana yang ngisi kajian 5. Maksud- Terus Jadi di situ ada tanya jawab. Tapi yang bagusnya di situ tuh saya itu dirangkul. Yang rangkul itu saya masih Sama ingat yang- orang-orangnya. Oh iya. Orangnya itu yang sekarang udah tua, bahkan ada yang meninggal. Dulu ada Pak Taufik, Pak Taufik yang ya. dulu yang ngamera Mengamera di kajian Ar-Rahmat. Aduh, Ana lupa ya. Nah, itu kan selain Bang Rahmat, ada Pak Taufik samping. Itu Pak Taufik, Pak Haji Rasid. Beliau sakit kan sekarang kalau nggak salah. Itu tuh terus ada Pak Iwan Handoko kalau nggak salah, samping kompleks saya itu tuh. Nah, Pak Iwan tuh salah satu juga yang ngasih buku buku-bukunya tuh kalau nggak salah buku-buku tulisan Hartono Ahmad Jais. Oh iya. Ustadz Tentang Hartono Ahmad Jasa. aliran sesat. Iya. Ya gitu. Gitu. Nah, cikal bakalnya di situ ikut kajian sampailah saya diajak ke Oh iya. itu tuh. Antum berarti rumahnya memang dari dulu di Beruntung itu? Bukan. Oh, bukan. Pakapuran. Di Pakapuran ya. Oh iya. Baru sekarang. Kalau antum bisa ingat tahunnya? Tahun dia itu dari 2002 2003. Oh iya, Ustadz Riza udah aktif banget itu. Iya. 2003 itu belum ketemu sama teman-teman yang kayak Yudi, belum masih sendiri kalau kajian juga sendiri. Bahkan saya sering nemuin Ustadz waktu itu. Ustadz tuh udah rutin di Banjar, mungkin 2004-an ya lebih. 2004 udah rutin di Banjar itu kajian. Oh iya, udah mulai rutin Ana 2005 dong. Kalau pokoknya sebelum 2005 yang isinya kalau pas liburan doang. Iya. Ganti-gantiin ada Ustadz yang
istilahnya berhalangan gitu. Kadang-kadang juga dadakan, kan kita ke masjidnya cuman ya ikut sholat subuh biasa, totonya kosong, suruh maju gitu aja waktu itu. Terus rutin lah di sana. Akhirnya ketemu sama teman-teman. Itu kan dulu ada teman-teman pada waktu itu ada Ustadz Maruf. Ustadz Maruf mulai kan? Ya. Mulai di 2003-2004 saya langsung aja ke sana. Ada Ustadz Taufik, itu Ustadz Farhan. Farhan itu kan baru. Iya. Sebelumnya itu kan mereka kan Ustadz Umar. Tahu, ya. Iya, terus ketemu sama Rizky Baswedan juga pada itu. Nah, di situ gemur hati pengen belajar lagi. Belajar Karena lebih kan dalam yang ya. saya temuin ini kan anak-anak pesantren itu. Oh iya. Nah. Dan lebih muda dari antum. Iya, lebih muda. Masalah. Nah, sama Ustadz Sadam juga di sana. Iya. Sana Ustadz Sadam. Mudah-mudahan Kenapa? cepat selesai. Lagi ngambil doktor dia. Iya. Iya. Belajar tuh ketemu di sana bicara. Nah, kalau sama si Yudi, Pendi, Iwan. Oh iya Iwan. Iwan masukin list nih Iwan nih. Iwan PLN kan? Yudi PLN. Yudi Arab. Yudi kan ada dua kita. Ya. Nah, ada dua. Terus itu mulai kan mereka menyelenggarakan kajian-kajian keliling. Karena ada Ustadz Mausdi, Ustadz Rija, sampean kan. Iya. Ada. Nah, di situ tuh mulai belajar lagi, belajar lagi. Sampailah pada satu saat saya itu ada, saya sebutin maaf ya. Sebutin aja. Kajian. Nah, kajian ini yang ulun tuh sambat di sini nih. Ini kan kalau nggak salah maaf, mohon dikoreksi. Itu membahas tentang hadis-hadis sahih. Akhirnya yang mana yang dipakai untuk warga itu kan. Belajar lah. Saya masih ingat ustadznya pada saat itu. Rahimahullah. Mudah-mudahan jadi amal beliau ngajarkan ke kita sedikit cikal bakal ya ustadznya. Belajar di sana. Nah, suatu ketika si Rizky Baswedan, Ustadz Rizky Baswedan ini ditegur kayak gini. Saya dengar sih selentingan sih, tapi tidak berani untuk menanyakan secara langsung. Karena biasa saya apa-apa dulu saya pendem dulu. Takut salah, Iya. Salah. Ditegur katanya, saya ngajarin ini kenapa yang dipakai hadisnya yang itu. Mengenai salam, mengenai salam. Salam itu kan yang saya tahu ada 4 riwayat. Ya. Ada 4. Saya nggak tahu si Rizky itu pakai yang mana pada saat itu. Yang dianjurkan oleh Ustadz itu yang mana. Nah, saya itu bergemur di hati. Kenapa kok kayak gini nih? Iya. Sempat kayak gini nih. Orang kita bingung kan pada saat itu. Bingung. Padahal itu tuh sahih. Iya. Karena sebelumnya saya pernah dengar kalau ada hadis-hadis yang sahih yang sama, jangan dibenturkan. Iya. Malah salah itu satunya akan memperkaya sunnah kita. Iya. Seperti itu kan, Tat? Apaan kalau salah? Iya. Bener kok. Artinya sesekali lakukan ini, sekali lakukan itu. Amalkan semuanya. Terus. Semuanya. Nah, dari situ ulun yang mulai mencari. Awalnya kan dulu hari raya ikut. Sampai di kampung itu, Tat, di perkapuran itu tuh, kalau orang belum raya saya sampai gitu dulu, sampai kayak gitu. Akhirnya saya mulai memahami yang hadis mengenai berhari raya, hadis mengenai ini akhirnya gini ya sebenarnya. Nah, si Yudi dan teman-temannya lainnya kan mungkin lebih paham duluan, Tat. Nyentil lah, sering nyentil. Abdi gini. Ada satu lagi sih yang memperkuat, Bang Ahyar, iya. Bang Ahyar itu sekali telepon, ada apa-apa telepon. Nah, itu Bang Ahyar. Dari situ menguatkan kegundahan antum ya. Iya. Sampai situ akhirnya saya mulai nggak ke situ lagi. Iya. Akhirnya mulai situ. Akhirnya mulailah ke situ. Padahal kan udah paham duluan, cuman nggak terlalu ya, Tat. Iya. Dibukakan lagi lah di situ. Iya. Mulai ke situ. Terus? Nah, sampai situ, Tat. Akhirnya ikut terus sama teman-teman yang lainnya. Selalu dibimbing oleh teman-teman yang lainnya. Ada juga kita sana itu kan pada waktu itu masih ada ustadz-ustadz kita yang muda-muda itu.
Kadang-kadang Ustadz Sadam juga pulang ada Ngisi ngomong juga. sedikit gitu sambil sampai situ ya berjalan lah sampai saat ini Tat. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Iya, itu memang poin itu di zamannya ya cukup menjadi bikin konflik lah sebenarnya. Padahal kan istilahnya teman-teman itu memilih gitu loh. Teman-teman itu memilih pada keluar ya karena kalau versi Mas Yudi ya, artinya setiap pengajian kadang-kadang ustadz tertentu ngejek terus, ustadz tertentu nyinyir terus. Teman-teman bete juga jadinya. Makanya pada keluar. Ngalami Tat semuanya Iya. tuh yang Dinyinyirin diusir, gitu. ngalami kita yang seperti ini dusir pernah disebut-sebut remaja masjid ini kok hilangan kemana aja, ngalami semua itu, ngalami. Tapi skip lah saya kalau cerita di situ. Oke, itu awal ini ya, awal kajian dan alhamdulillah sampai sekarang ya. Nah sekarang biasanya juga Ana nanya teman-teman itu, tapi ini kilas balik ke belakang nih. Dulu waktu nikah kan nggak sebanyak sekarang tuh akhwat kajian tuh. Nah. Ini pengalamannya luar biasa. Jadi dulu kan di zaman ini, zaman awal-awal kajian, akhwat tidak seabrek sekarang. Jadi waktu itu kan nggak gampang, akhwat juga nggak banyak. Nah waktu itu sampai dapat istri yang sekarang tuh gimana? Awal antum kemudian nikah, tapi kemudian ada perseteruan, ya, pada pernikahan kalau nggak salah kakak ipar ya, yang nggak setuju istilahnya bapak ya, malah mertua ya. Iya. Ceritakan sedikit. Bukan gak setuju sih sebenarnya Tat. Sebelumnya kan nyari-nyari nih, sibuk nyari sampai ke Bang Ayah. Iya iya iya. Alhamdulillah kan nolak terus. Iya, Gak apa-apa lah, biasa Gak itu apa, kan. ditolak, santai. Ketemu si istri saya ini dikenalkan sama Yudi, Abu Ibrahim, dan kebetulan temannya dari istrinya Yudi. Oh gitu. Oh jadi istri antum ini adalah teman istrinya Yudi. Oh Ya. gitu. Nah, waktu CP biasalah saya kan orang sudah ngebet nih. Ngebet biasa udah umur 30 Tat. Waktu itu udah 30 ya. Udah 30 Tat. Iya iya iya. Udah mau 30 ngebet. Dia udah ngelihat. Akhirnya memang pada waktu itu tuh pertama kali ngeliat sudah ada getaran yang Ya, seperti siap. biasa Ada gitu. coach hotahe lah. Ya, Ada kontak getaran lah. ya. Ya. Setuju, bagus. Alhamdulillah baik. Referensinya juga luar biasa. Nah, sebelum itu tuh dikasih tahu bahwa si istri saya ini sempat beberapa orang yang datang. Oh. Sebelum sebelum antum udah beberapa orang ya? Iya, tapi ditolak. Karena latar belakangnya kan, maaf, atau apa yang datang ditolak. Dan tapi beliau, saya, oh siap. sebelum saya, ya. Nah pada saat itu tuh sudah diperingatkan seperti itu, mau nggak? Gitu. Ya niat saya kan niat lurus Kata nih. Yudi nih mau nggak? Iya. Tapi latar belakang keluarganya begini. Iya, Oh, iya. latar belakang keluarganya adalah seperti ini si bapak. Si bapak seperti ini. Kalau mau nanti kita ke sana atau seperti apa, diaturlah waktu. Jadi kebetulan kakak ipar sama adik ipar sama istri saya ke sana. Nah, mereka masing-masing, saya sendiri. Saya sendiri ke sana. Tapi sebelum ke sana, saya konsultasi dengan Bang Bahtiar. Oh iya iya. Bang, gini Bang ceritanya. Kita mau ke sana. Bagusnya pakai apa nih Bang? Ini baru mau nazar nih? Enggak, langsung. Oh ini pengen ngelamar? Iya, ngelamar, bukan ngelamar secara ini resmi dulu belum. Belum. Tapi ibaratnya tuh minta persetujuan orang tuanya karena kan si mama udah, mertua perempuan udah. Siap. Udah, tapi mertua laki-laki belum. Belum. Karena kan mertua laki-laki maaf, sah. Oh gitu. Iya. Jadi harus ke sana. Pakai apa Bang? Ini. Ya udah. Bawain ini aja buah yang ada di Al-Qur'an. Bingung Tat. Buah yang ada di Al-Qur'an apa? Anggur.
Nah, saya bawain anggur pada itu. Bismillah, niat Bismillah. kan. Sampai di stand, alhamdulillah nggak ada halangan apa-apa. Yang ketakutan di hati itu tuh misal ditolak atau apa, kan background saya kan di sini, Tat. Iya. Background saya di sini. Iya. Karena yang background yang di sini ini selalu ditolak. Iya, Tapi iya. waktu di sana saya ngomong alhamdulillah dengan niat yang baik, bismillah nih saya pengen Dipermudah ya. anak pian bae seperti ini, dan ulun orang sini, ulun sampaikan apa adanya. Iya, iya, Dan iya. alhamdulillah tidak ada halangan apapun. Malah dimudahkan ya. Malah dimudahkan. Tapi sebelumnya kan ada ngomong sama Ustadz juga kan. Iya, iya, iya. Ustadz mungkin ingat pada waktu habis khutbah Jumat kita geser ke belakang kan. Iya, iya. Jadi iya. alhamdulillah dimudahkan. Pada waktu itu kan kabar-kabar tuh macam-macam nih, macam-macam. Tapi niat kembali lagi kepada niat yang baik, insya Allah baik. Ini itu juga ada Yudi yang bentengin Iya, saya iya, dan iya. yang lainnya. Soalnya pengen baik, masa jadi susah gitu ya. Iya. Alhamdulillah ya. Masih hidup Bapak sekarang, mertua? Bapak sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu meninggal. Oh, sudah meninggal ya. Ibu Ibu masih ada. masih ada ya, alhamdulillah. Kalau ibu dan bapak antum sendiri? Mama, Mama sudah meninggal. Oh iya, mama ya. ya, Tadi aku. Sisa abah ya? masih ada. Ah iya. Oke. Nah, sekarang kan ketika antum sudah menikah dan abah menerima antum dengan background antum seperti itu, berarti tidak terlalu banyak penolakan ya? Tidak ada banyak penolakan. Malah beliau tuh Soalnya kan kalau misalnya pengen nolak sejak awal dong ditolak. Sejak awal. Lawang tahu backgroundnya kan antum sudah bukan aktif lagi kan, Iya, sudah benar. kajian sunnah kan? benar. Iya, iya. Nah, di situ tuh saya selalu, mulai saat itu saya selalu menekankan diri itu berbaik sangka. Berbaik Siap, sangka siap. kepada siapapun. Iya, iya. Nah, termasuk kepada ketika saya melakukan sesuatu tuh, itu omongan aja. Kita belum berjuang loh. Iya, iya. Kita iya. belum berjuang. Iya, Kalau iya. kita sudah berjuang, kita akan tahu hasilnya. Iya, iya. Soal hasilnya ditolak atau enggak nggak tahu kan. Iya, Tapi yang iya. bisa bismillah kita datang ke sana. Iya. Itu Iya, kan. iya. Nah, bahkan beliau menurut saya pribadi lah ya, waktu beliau masih ada, saya merasakan kasih sayang beliau ke saya. Apa-apa beliau tuh selalu Iya. Karena orang akan melihat bagaimana akhlak antum ke beliau, bagaimana akhlak antum ke anaknya, tanggung jawab, orang pasti hormat. Jadi mau di bawah naungan ormas apapun, kalau memang akhlak kita baik, selesai. Ini laki-laki manapun pasti akan menyerahkan anaknya kan. Tapi kalau kitanya datang udah kita bener nih, cuman cara ngomongnya mungkin kasar kah atau ya ditolak. Karena bisa jadi kan yang sebelumnya ditolak. iya. Bahkan istri saya bingung kan. Lawan pian mau, lawan yang lain kenapa? Iya, iya. Lawan pian mau, Itulah lawan anu yang ya, lain kada mau sudah dia. dicatatkan di Lauhil Mahfuz. Oh, saya jodohnya ketemu di situ, padahal Padahal udah keliling. sudah keliling dan tentunya ini kalau maju juga bakal ditolak nih. Iya, tapi berbaik sangka sama Allah ya. Iya. Totonya malah diberikan. Makanya nih pelajaran nih buat teman-teman ya nih. Susah loh zaman itu. Zaman itu susah. Zaman itu. Maka sama Artinya zaman itu belum ada drama Korea. iya belum ada. Biasanya Ustaz, Sekarang kalau kan sama standarnya teman-teman, tinggi ahwat. Ya susah, putih, hidung mancung. Aduh, tinggi. Waduh, nikah aja mati yang listrik. Artinya zaman itu susah. Tapi alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Biasanya Oke. sama teman-teman juga ngomongin, rugi antum. Mm-mm. Dulu kami susah, sekarang udah banyak. Iya. Tadi Anda sebutin kan itu yang store CV sampai sekarang itu bisa sampai angka. Padahal kan baru nggak bisa bantuin seabrek kan. 1, 2 ini selesai baru bantu yang lain. Makanya setiap ada yang store CV, Anda pasti ngomong, ya sabar, nggak bisa cepet-cepet. Saya lagi bantuin orang. Sekarang ya sedang berproses juga 2 lagi bantuin. Oke, dulu mah susah banget ya. Zaman sekarang alhamdulillah yang ikut kajian lebih banyak, akhwatnya bahkan lebih banyak. Oke, berikutnya artinya dari keluarga dengan semua background antum tidak terlalu banyak halangan ya. Alhamdulillah. Berikut dari eksternal, teman. Mungkin antum waktu itu sudah diberuntung sekarang nggak? Masih di Pekapuran juga?
masih waktu nikah, habis nikah. Habis nikah. Habis nikah tinggal di sini Tat, di Sungai Mie. Oh, sama iya. mertua. Nah, sama mertua. Nah, sama 1 tahun habis itu kita ke Beruntung. Oh. Tahun itu awal-awal masjid udah dibangun. Oh, 2013-an berarti. 2014. Oh, 2014. 2015. Siap. Nah, sekarang itu maksudnya di masyarakat dengan waktu itu kan kalau di 2014 nggak se-booming sekarang dong kajian sunnah, artinya cukup aneh lah tampilan antum dengan jenggot, dengan cingkrang. Istri antum sudah cadar nggak sejak itu? Belum. Belum ya? Belum. Oh iya. Belum pada saat itu. Jadi di masyarakat gimana? Kalau yang di masyarakat, saya belum segini Tat dulu Tat. Oh iya. Saya belum punya pelihara jenggot. Oh. Belum pelihara jenggot tuh, saya baru pelihara jenggot setebal ini 2015. Oh, iya. 2015-2016 karena saya kerja. Oh, antum pernah nanya hukum? Ya. Di pekerjaan nggak boleh ya? Iya, Ya. pekerjaan nggak boleh. Bahkan pada saat Sebutin itu antum kerja di mana waktu itu? di Informa Pak. Oh, Informa Di ya? Nggih. Iya. Jadi pada saat itu di Informa itu tuh kita ada punya standar SOP yang sangat ketat. Sampai ketika ada jenggot sedikit itu diperiksa pakai kertas, Tat. Ini Malah? kertas, ini dagu kita ada kertas, kalau dia bunyi krek Berarti ada jenggot? harus dibersihin. Sampai Segitunya. ya salah. Amun jenggot panjangnya sandat anu kertasnya. Nggih. Hibak. Celana itu curi-curian makanya. Oh iya. Curi-curian makanya. Mungkin si Rahman masih ingat waktu kita sering ke situ ya. Saya masih belum. Curi-curian tuh maksudnya gimana? Antum lipat gitu atau gimana? Diangkat sedikit, Tat. Oh, Diangkat iya, sedikit, iya. tapi kalau ada bos turunin. Iya. Oh gitu ya. Diturunin dikit. Alhamdulillah ketika saya ada di sana itu teman-teman mulai mengerti. Tapi yang bergejolak, nah ini saya pengen saya ceritain tapi ada kelas baliknya juga sedikit. Ya. Ini Di awal ya? 2015 bukan 2014. Saya kan dari 2010 di sana aman aja tuh. Itu bergejolak hati pengen keluar. Tapi belum bisa siap. Pada saat itu ada rencana saya nikah dan yang lainnya kan. Maklum masih galau Tat. Ya, masih galau. Terus tuh di 2014 awal itu tuh kita diwajibkan untuk ngejual asuransi. Oh. Kita kan jual furnitur nih. Informa itu kan di atas tuh furnitur. Iya, furnitur. Nah, disuruh jual asuransi. Jadi dijual asuransi itu tuh wajib, baik si siapa? Pembeli. Si customernya ini tahu atau enggak. Oh. Wajib karena ada insentifnya, Tat. Iya. Satu. Yang kedua, ketika itu kita ada dibikinkan stand kredit dari kerjasama dengan luar, ya. Dan salah satunya. Iya. Nah, itu teman-teman nanya saya, Pak, ini kita diwajibkan, susah kan pada saat itu jualnya karena ada insentif dan susah jualnya pada saat itu. Saya nggak pernah nyarankan untuk jual, walaupun diomelin terus nih, kenapa nih di timmu nggak bisa jual ini, nggak pernah sarankan. Jadi nggak laku-laku. Iya. Nah itu di 2014 bergejolak hati di situ tuh pengen keluar di 2015 Februari. Nah, karena saya tahu kan bahwa hukumnya seperti ini. Jelas balik lagi saya di 2007. Saya lulus di 2007. Pada waktu 2007 itu lulus dari kuliah, pertama kali ditawarin kerjaan di legal 2 bank. 2 buah bank yang nawarin. Satu Bank Fanin dan satu Danamon. Dulu itu nanya nih ke Ustadz. Di 2007 belum segencar sekarang dong ya. Iya. Dakwah untuk menjauhi riba ya. Terus belum. 2007 tuh. Ditawarin itu bergejolak hati. Karena sebelumnya saya tahu hadisnya itu bahwa karena kan dari awal 2000-an tuh udah ngaji ya. Udah ngaji. Iya. Di bahwa hukumnya adalah seperti menjenai ibu sendiri dan yang lainnya sudah tahu. Bergejolak hati itu karena nggak ada kerjaan, Tat. Masih galau kan tuh, karena perjalanannya panjang banget nih. Masih galau. Sampai nanya kayak gini ke Ustadz.
Ustadz Rija. Heeh. Saya nanya ke beliau, Tat, saya tahu hukumnya ini. Pada saat itu kita masih dekat sama di sana kan. Heeh. Hukumnya kayak gini. Tapi ulun belum ada kerja gawian. Heeh. Kayak apa ulun nih? Sedangkan ditawari posisinya yang nyaman nih. Iya. Di bank. Legal. Eh. Legal. Iya. Kayak apa, Tat? Sekarang antum tahu hukumnya, kembali kepada diri antum. Ustadz Raja tuh karena nyaman ngomong pada waktu itu tuh, diri antum darurat atau enggak? Sampai beliau itu menyebutkan bahwa kategori darurat. Ada gawean itu selain ini? Ada gawean yang lain selain ini? Ada, Tat. Iya. Kita kecilkan lagi, Banjarmasin ada lah gawean selain ini? Ada, Tat. Terus diri antum, kembali kepada diri antum lagi, darurat diri antum. Antum kawal lah, misalnya bahasanya tuh kan, kalau makan kada begawe di sini kawal lah masih makan. Kawal, Tat. Sampai kayak gitunya, Tat. Iya. Sampai Cara kayak pandang. Iya, memberikan cara pandang. Nah, di 2014 ulun kembali teringat, ulun je dulu lu menolak, ini kenapa ulun masih di sini? Iya. Ulun menolak ini, yang 2 gawean ini. Kalau misalnya ulun masih menyetujui itu, otomatis kan setujui juga ini. Iya. Karena di 2010 sampai 2014 itu nggak ada. Di 2014 sampai 2015 baru ada. Sekarang, baru ada. Di situ tuh anak satu, Tat. Sudah lahir. Anak satu, si Kansa udah lahir. Iya. 2014 tuh Kansa udah lahir. Kansa tuh Maret kalau nggak salah. Udah lahir. Saya di 2015 tuh keluar, Tat. Keluar dari sana. Keluar dari sana bismillah. Macam-macam lah di belakang ya, macam-macam. Bismillah aja lah. Yang penting istri nyetujuin. Yang penting istri nyetujuin. Nah, itu poin yang sangat kuat. Biasanya kadang-kadang mentoknya di istri. Iya, istri pendukung utama. Istri menyetujuin itu saya keluar. Saya keluar itu bukan berarti di situ, Tat. Kerja di lapangan, dapat kerjaan di lapangan, sakit saya, Tat. Saksi saya sakit. Saya sakit itu divonis 3 bulan oleh dokter. Pokoknya habis 3 bulan selesai aja. Iya. Bolak-balik. Sampai si Aki Rahman sempat ketika dia bertandang ke rumah itu nemenin saya sholat. Saya belum bisa sholat sekuat kan, dia nemenin. Ulun pas sholat nemenin pian sholat. Padahal dia udah sholat. Nemenin sholat, gak apa-apa. Sholat sedekah. Di situ. Nah, yang sangat berkesan tuh, Tat, pada waktu saya di rumah sakit. Di rumah sakit itu sengaja memang gak ngabarin teman-teman. Gak ngabarin teman-teman sama sekali. Sakitnya apa waktu itu? TB. TB kelenjar, Tat. Itu TB kelenjar itu sempat kata orang tuh kalau daya tahan. Kata orang kelenjar getah bening itu? Iya. Seperti itu kecapean. Karena kan dulu kan saya kerjanya di dalam. Itu karena capek sebabnya ya? Kerjanya kan di dalam. Iya. Tiba-tiba kan berhenti dari kerjaan yang ada, saya kerja di luar. Lapangan. Iya, capeknya kan luar biasa, Tat. Iya. Saya keliling tuh area saya itu Banjarbaru, Matapura sampai Banjarmasin. Nah, itu belum handle teman-teman yang lain, belum lagi pulang itu tuh sampai malam. Iya. Karena pengen keluar dari hal itu. Jadi keluar dari sini, di sini dapat tapi capek. Capek. Luar biasa, sampai sakit. Sakit. Ya habis yang berkesan itu kan yang di rumah sakit. Saya nggak memang waktu itu kalau nggak salah kajian Ustadz Piranda. Subuh saya ketemu sama Ustadz Piranda. Jam 7 saya di rumah sakit. Jam 7 saya di rumah sakit. Maksudnya antum paksain hadir? Sempet hadir. Maksudnya antum paksain hadir padahal antum sakit? Sakit. Iya. Sakit. Tapi belum ke rumah sakit. Belum. Karena mungkin drop, Tat. Iya. Saya di rumah sakit. Iya. Jam 7-nya saya ke rumah sakit. Sendiri lagi. Karena istri jagain anak yang lagi sakit. Sakit juga? Sakit. Pada saat itu yang sakit adalah istri anak saya dan mama. Tinggal istri antum nih yang sehat nih. Iya, istri. Saya suruh sampai di rumah sakit, itu langsung dimasukkan ke ICU. Oleh kebetulan ada teman itu kakak kelas yang kenal, dokter juga aja, dokter membantu sana. Langsung dimasukinya di sana. Sebelumnya memang diponis gini kan udah, karena dia yang tahu obat saya.
berapa kali turun tuh, Tat. Berapa kali turun dosis sebelumnya itu. Sampai di sana drop. Itu kan kalau kena TB kelenjar ini kalau nggak salah itu apa namanya, daya tahan tubuh turun semua, Tat. Sampai kena Antum divonis sisa 3 bulan itu emang rata-rata penderita penyakit itu kadang rata-rata selesai ya? Jarang yang kurang tahu, selamat atau Tat. kurang ya? Kurang tahu kalau, tapi vonis yang di saya itu ada rekap mediknya. Oh iya. Rekap mediknya. Nah, itu kan kena liver, Iya. kena ginjal, Belalar lah. nggih, Oh iya. belalar tuh, Bang. Jadi sampai di rumah sakit itu tuh pasti tahap penyembuhan. Kalau nggak salah seminggu pertama apa 5 hari pertama, Bang Ayer nelpon. Bang Ayer nelpon. Ding, di mana? Ya. Dia Sama tahu antum Yudi. sakit. Sama Yudi. Ulun di rumah sakit. Oh. Si Bang Ayer kan ada tahu ulun di rumah sakit. Oh iya. Ading di mana? Hmm. Ulun di rumah sakit, Bang. Kakak lawan Yudi di muka rumah nih. Di Bang, ulun di rumah sakit. Rupanya hendak membawa makanan nasi cempaka. Bah. Bukalah malam-malam. Ada ngomong cempaka, tapi beliau tahu kabar itu, langsunglah beliau ke rumah sakit membawakan nasi itu juga. Iya. Nah, dari situ kawan-kawan tahu, Tat. Salah satunya yang tahu adalah Ovan. Ovan. Nah, Ovan ini kada tahu mengapa datang ke ulun berkisah. Iya. Sambil berabah, Bang, ulun berkisah boleh lah. Nggih, Ding. Ntar Anda potong dulu. Berarti Mas Ovan tuh bisa bercerita ya. Awas nggak jadi narasumber ya. Awas nggak jadi narasumber. Berarti antum bisa bercerita. Awas. Terus. Mungkin motivasinya beda, Tat. Oh ya. terus. Untuk pengetahuan semua, Mas Ovan atau Bang Ovan itu desainer logo pertama Dakwah Sunnah. Siap, benar. Luar biasa. Jadi yang kalau Anda lihat di mobil-mobil yang masih belum ada yang nyopot itu torehannya Mas Ovan sampai sekarang. Bahkan Masya Allah, mantap. Logo Kansa sendiri dia. Iya. Ini logo Ana nih yang sekarang sedang ada nih, lagi diutak-atik sama dia. Sama dia. Iya. Dipercantik lah insya Allah. Oke, lanjut. Jadi Bang Ovan pengen cerita. Tat, kayak gini. Minta maaf, ulun berkisah. Ulun pernah dengar kisah. Ulun lupa ustadz siapa kata dia gitu kan. Posisi persis kayak ulun. Iya. Itu tuh kurang lebihnya ada vonis juga. Ada vonis juga. Jadi Jar Ovan ini berkisah, anggap dulu dokternya, pasiennya kan. Dokternya ini bilang kayak gini, maulah kusuntikan 1 lagi obat. Nah, kepada pasien nih ngomong, insya Allah, soalnya sudah tahu kan dokter lawan pasien ini bahwa vonisnya luar biasa. Mau aja si pasien. Maksudnya obat pamungkas lah. Enggak pamungkas. Singkat cerita pasiennya sembuh, Tat. Oh, dengan obat itu? Dengan obat itu. Iya. Dengan obat itu pasien ini sembuh. Habis sembuh itu tuh dia temuin dokternya kan. Temuin dokternya. Dok, apa yang pian obati ke ulun sehingga ulun bisa sembuh kayak gini? Iya. Mungkin rutin tuh kan? Iya. Rutin sebelumnya. Yang pian suntikan apa? Contohnya saya suntikan dana. Terus jadi si dokter ini nanya balik, Tat, sebelum antum saya suntikan apa perasaan antum? Si pasien ini ngomong gini, Tat, semuanya saya serahkan dengan Allah SWT. Apapun yang terjadi pasrah ya? Pasrah semuanya. Lalu si dokter ini bilang, tahulah apa yang disuntikan? Banyu putih biasa. Banyu putih biasa. Tapi kekuatan positif pikiran antum dan kekuatan antum berpasrah kepada Allah dan memohon kepada Allah, itu yang menyembuhkan antum. Nah, dari cerita Ovan inilah yang ulun semangat jadi hendak sembuh, Tat. Iya. Nah, sekarang pian temui ulun nih. Pian temui sekarang nih, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi motivasi Ovan ini luar biasa. Iya. Pada waktu itu, padahal ulun sebelum itu sudah ngomong sama istri, Tat. Kalau ulun meninggal kayak inilah, kalau ulun gini lah. Ya, sudah gitu. Berwasiat ya? Berwasiat ulun sudah lawan istri.
Kalau ulun seperti ini sudah berwasiat dengan Karena sudah divonis tadi ya. Oke. Iya, Tapi dari situ opan cerita tuh ulun semangat. Akhirnya mungkin salah ulun sendiri. Iya. Makanya dari situ tadi ulun ketika ada penyembuhan dari dalam kalau Iya, kita tuh tinggi. iya. Ketika ada masalah ulun positifnya gini, ulun salah ulun nih. Iya. Ada musibah, mungkin salah ulun. Iya. Ulun yang kurang beribadah atau apa. Iya. Ulun kembalikan ke diri ulun langsung. Iya. Dia penghapus dosa, pelebur Seperti dosa itu. juga, iya. Nah, perjalanan sakit itu sendiri pun kadang langsung sembuh kan ulun. Itu macam-macam lagi, Tat. Siap. Macam-macam lagi. Ulun kali kerja hampir setahun. Iya. Yang Gimana bantu tuh? ulun cuma istri. Istri itu bikin kadang-kadang bikin orangnya nih kata orang banyak tuh kreativitasnya tinggi. Bikin macam-macam, nanti ditaruh di pasar di sini dengan anak satu, Tat. Iya. Ditaruh di pasar. Karena nanti hari ini pagi ngantar, sore ngambil. Cuman punya ujungan tuh 1.000 2.000. Iya. Sampai satu ketika ulun kayak nih. Setahun nggak kerja ya? Nggak. Ya karena sakit sih ya. Sakit. Karena kerja sedikit langsung drop, Tat. Langsung drop ya. Kerja sedikit langsung drop. Konsumsi obat ulun kada lagi. Iya. Karena agak mahal-mahal. Akhirnya yang jadi tulang punggung malah istri ya. Istri. Masya Allah ya. Istri pada saat Semoga itu. diberkahi, ya. Makanya ulun bersyukur dapat dia. Iya, luar biasa ya. Jadi tulang punggung padahal kan istilahnya berat. Yang jadi tulang punggung kan kita. Iya. Kalau tambahin depannya Andra tulang punggung. Backbone kan ya. Nah, waktu antum kerja di Rifkon Belum. itu lama ya, itu udah selesai semua urusan ya? penyembuhan. Itu penyembuhan ya? Penyembuhan. Nah, sebelum ke situ saya pengen yang poin yang saya pengen ceritakan adalah pada saat yang istri jadi tulang punggung itu, Tat. Iya. Nah, itu, Tat, maaf, cerita sedikit. Hampir nggak ada apa-apa di rumah. Terus tuh uang sewa itu tuh 3 bulan sewa di situ, kan. 3 bulan itu habis. Nggak ada apa-apa. Ulun yang sangat berkesan banget tuh tahu sudah keadaan gitu, masih sholat, Tat. Masih ke masjid. Waktu itu bawa kansa. Bawa kansa masih kecil itu, umur 1 tahunan. Bawa kansa ke masjid, sholat asar itu. Habis sholat asar, ulun berdoa. Ulun ingat pesan sepupu, kalau ada apa-apa tuh ceritakannya semua kepada Allah. Berkeluh kesah. Berkeluh kesah lah. Ulun waktu itu minta duit, Tat, lawan Allah. Ya Allah, ulun minta duit. Ulun keadaan ulun kayak ini. Iya. Ulun seperti ini. Belak-belakan pokoknya. Bahasa ulun tuh, Bang. Kada ulun kada Sama anak pernah kayak gitu juga, rada maksa, tapi walau hukum sebenarnya nggak boleh, cuman anak juga pernah. Waktu itu nggak tahu jadi rada maksa, tapi dikabulin. Aduh, makin yakin lagi akan kekuasaan Allah. Punya antum? Ulun minta dengan bahasa ulun kan, tapi masih minta duit. Nggih. Alhamdulillah. Iya. Keluar masjid ada yang manggil. Manggil. Ada ulun sebutin orangnya. Iya. Karena ini privasi sidin. Abdi sini. Jika sesadangnya mau berdoa aja. Sekalinya doa nang tadi terdengar ya. Terus. Abdi sini. Pun Kak, ulun lagi gendong kansa. Iya. Masuk ke kantong sini. Gas anak-anak. Iya. Ini jumlahnya 500.000. Iya. Tadi kan lu minta untuk bayar sewa rumah, Tat. Iya. Dari situ nyebarangkan ke Nakula, Tat. Ke Nakula tempatnya gangnya Rahman. Ada yang manggil lagi. Abdi sini. Bayar utang nyawa aja. Iya. Tadi kan dikasih, ini ada yang manggil lagi. Sini aja. Bayar terus. Abdi sini. Pun Kak, ada titipan di Kabudi. Iya. Ya. Pak Budi dokter. Kabudi ini Mbak Ira. Di Alfa. Yami Bait. Budi Mbak Ira. Ya, siap. Kabudi nggak? Disebutin nih Yami Bait nih. Wah, iklan nih. Kuenya, Masya Allah, mantap. Pokoknya sepeninggal kakak saya, Mbak Ira top. Sebelumnya pokoknya paling enak kue kakak saya. Sebelumnya lagi punya ibu saya. Sekarang nggak ada saingan. Mbak Ira mantap. Lanjut. Kabudi manggil. Dia ada titipan dari inilah. Seseorang ya.
amplop tat. Ya iba amplop. Kesan nikam nih. Nggih kae. Ulun terima kan kalah, makasih banyak. Nah, ulun buka di rumah. Tahu nggak tat? Jumlahnya siapa? Persis dengan sawah rumah ulun. Situ ulun bergetar, bini ulun nangis. Iya. Ana merinding. Ulun merinding. Soalnya Ana pernah ngalamin, baru doa habis itu langsung dijawab. Tuh Ana ngalamin. Ana pernah cerita kayaknya di pengajian tentang SIM hilang itu. Ana potong sedikit ya. Jadi dulu waktu ngajar di Lombok, alhamdulillah Abah beliin Ana sepeda motor laki. Ana yang minta, Bah, Ana minta sepeda motor laki. Karena jarak antara Ana di Mataram ngajar itu ya Banjar Martapura lah. Iya, cukup jauh lah. Bah, saya pengen beli sepeda motor, tapi jangan bebek, saya motor laki. Ya udah cari aja sana katanya yang second. Dapat RGR. Di zaman itu RGR, wah luar biasa pokoknya. Jadi kalau kita zaman sekarang kayak orang lihat pakai yang di mana lain pakai apa gitu ya. Ini udah pakai Ninja gitu kan. Apalagi di kampung ngajarnya. Oke. Ngajar sampai sana, salah seorang adik di antara tenaga pengajar minjem. Pak, minjem sepeda motornya ya. Oh, silahkan. Anak kasih STNK-nya. Anak ngajar seharian SD, kelas 1, kelas 2 gitu. Praktek ngajar habis lulus pesantren, praktek ngajar di Lombok. Tahun 96 97. Pokoknya waktu setengah tahun di sana habis itu krisis moneter. 97 ya. Ngajar sampai zuhur selesai, ini anak potong ya. Habis itu dia datang, mukanya pokoknya muka orang sedih lah, abasa wa tawala lah pokoknya. Bermuka masam pokoknya dia. Bermuka masam aja, nggak berpaling, pokoknya abasa aja dia. Ada apa nih bilang? Kenapa? Anu tat, STNK-nya hilang nih. Waduh, itu masa dimana sering razia. Gimana Anda bisa pulang nih? Nggak bisa pulang dong, sering razia. Dari jarak itu tuh bisa 3 titik razianya. Ya udahlah, azan berkumandang, kita sholat dulu. Nah di sholat itu tuh, anak kayak tadi tuh, di setiap sujud anak doa. Habis selesai sholat anak doa. Ketika sholat sunnah anak doa. Selesai sholat sunnah doa lagi. Doanya tuh, ya Allah, kembalikan STNK saya. Ya Allah, dijorokin. Kembalikan STNK saya, buktikan engkau ada. Bayangin kayak gitu. Nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Cuman Anda waktu itu lagi mepet pokoknya. Jadi setelah sholat sunnah itu, kemudian doa, datang laki-laki menghampiri, kemudian Mas, yang punya RGR ya? Iya Pak. Ini SIM-nya. Langsung gitu aja. Habis itu Anda belum terima kasih sama dia, Anda sudah langsung sujud syukur. Karena kan mintanya barusan. Kan mintanya barusan. Barulah kemudian Bapak gimana kok bisa temuin saya di sini? Karena itu di kampung man. Jadi misalnya dari sini ke Martapura, dari Ayaninya itu masuk ke dalam jauh lagi, Banyumulek namanya. Tempat pengrajin tembikar. Bapak kok bisa ketemu saya di sini? Oh, saya tadi dapat di jalan. Habis itu saya nanya orang di sekitar situ. Siapa yang punya sepeda motor ini? Karena itu di kampung. Oh, ini yang punya cuman guru SD yang di dalam situ tuh, nggak ada yang lain yang Nah, itu untungnya punya sepeda motor yang rada makanya limited edition. Iya. Tapi tetap ya Supra dan Beat ya. Oke ya. Nantilah kita beli Ninja ya. Jadi seperti itu, Anda juga punya pengalaman di mana tambah meyakinkan diri karena barusan minta. Walaupun adabnya nggak tepat. Harusnya minta saja. Jangan minta disegerakan. Yeah. Tapi yang namanya juga mepet ya. Tapi subhanallah ya. Anda pernah mengalami itu. Jadi antum juga mengalami barusan minta, angkanya pas lagi ya. Angkanya pas. Coba lebihan angsul itu. Sampai lu ngomong. Sampai lu ngomong ke istri ulun kayak gini. Ini nanya. Siapa yang menggerakkan hati-hati manusia ini? Iya. Kadang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang penting kita minta baik sangka. Ulun berbaik sangka dalam hati, seperti ulun kesembuhan ulun ini berbaik sangka dengan kisahnya Opan. Iya. Dari situ ulun sampai saat ini, sampai di Instagram tuh hashtagnya berbaik sangka. Iya. Subhanallah. Anak kalau soal kontrakan ya punya cerita persis juga. Pusing juga waktu kan kontrakan di Pondok Pinang 24.
24. Dan istilahnya waktu itu sudah last minute, Anda harus bayar nyambung atau enggak. Duit ada tapi nggak cukup. Persis ceritanya kayak antum, begitu selesai sholat dipanggil sama jamaah, Tat, ya ada titipan katanya. Sama pakai amplop juga. Ada apa Pak? Ada titipan pokoknya buat antum katanya. Oh makasih Pak. Pas dibuka angkanya itu betul-betul melengkapi kekurangan. 9 juta saya. Masya Allah. 9 juta. Luar biasa. Istri Anda nggak tahu nih. Sekarang Anda cerita nih. Ini sekarang Anda cerita. Istri Anda nggak tahu. 9 juta tuh duit, subhanallah. Saya nggak tahu ya. Terima kasih. Saya nggak tahu orangnya. Yang jelas beliau itu messenger aja kayaknya. Tapi kalau misalnya beliau pun orangnya, sangat mungkin. Tapi ngomongnya ada titipan. Padahal beliau yang ngasih itu duit. Cuman ya, pokoknya Allah akan balas semuanya lah. Jadi itu last minute. Last minute. Ya, itu 5 minute ya. Pakai tapi. Itu 5 minute ya. Pokoknya last minute harus bayar. Alhamdulillah bisa bayar. Alhamdulillah punya rumah sekarang, walaupun belum lunas. Tapi kreditnya sama Abah, sangat lunak. Ada duit baru bayar. Terima kasih Haji Anwar Lutfi. Terus lanjut penyatu. Nah, sampai dari situ kontrakan bayar, belum bayari. Alhamdulillah. Barengan itu juga Mas Eko manggil. Dik, Gani di berkah. Gani di Dakwah Sunnah. Siap. Karena nah, pembukuan nih man. Pembukuan. Rifkon. Karena kawan-kawanan ulun atau sahabat-sahabat ulun ini tete jujur aja. Mereka ini tanpa diketahui bergerak di belakang tat. Iya. Apa? Artinya memperhatikan ya, peduli ya. Memang harus seperti itu sih. Mereka bergerak di karena belakang. Pasti masing-masing rahmannya yang lain juga pasti punya satu pengalaman di mana kita dibantu orang. Sekarang kita juga mesti seperti itulah, mesti timbal balik. Jadi seperti itu Mas Eko manggil, minta Gani di Rifkon, yang ngurusin merchandise. Alhamdulillah sampai hampir setahun. Hampir setahun. Karena sesuatu dan yang hal kebutuhan juga, ulun dapat kerjaan yang sampai saat ini. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Tapi itu ulun yang sangat berkesan tuh Opan, Bang Ahyar, Pian, teman-teman dekat lah ya. Teman-teman. Dan itu yang teman-teman sejati itu seperti itu. Antum bisa ngecek teman sejati itu ketika susah. Ketika susah mereka ada, itu teman sejati. Tapi kalau ketika kita anak mereka ada, standar. Tapi kalau ketika susah mereka hadir, wah itu sahabat sejati. Sela on 7. Kadang-kadang kalau ketemu itu kan sahabat sejati itu ketemu kayak orang biasa, kenal tat. Kayak kenal. Padahal dalam hati mereka itu saling tolong luar biasa ya. Dan ini juga istilahnya kenapa kita harus berbuat baik kepada siapapun, karena bisa jadi orang-orang itu yang bantu kita nggak tahu loh. Kan anak pernah dibantu, antum pernah dibantu, dan kita nggak tahu orangnya kan. Itulah kenapa kita harus berbuat baik kepada siapa. Sampai binatang kita berbuat baik. Ya kan Pit, malam-malam beliin makanan kucing. Aris. Iya, karena kita nggak tahu, bisa jadi fulan inilah yang sebenarnya kemarin bantuin kita. Allah gerakkan hatinya, maka berbuat baiklah selalu kepada siapapun ya. Karena bisa jadi dia selama ini mendoakan Anda di balik layar, mendoakan Anda nggak tahu, membantu Anda nggak tahu, maka berbuat baiklah kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin antum ceritakan? Sudah berapa nih, Pit? Wih, mantap 1 jam. Nggak kerasa kan 1 jam. Sebenarnya banyak lagi, tapi ulun ketika WA sama P itu hanya menceritakan yang poin ini, bahwa ketika kita tetap berbaik sangka dengan Allah, memohon kepada Allah, berpasrah pada Allah, semua masalah pasti akan beres. Tidak ada yang kadang-kadang kita lupa itu kadang-kadang kita itu merasa makin kenceng kayaknya dangdutnya ya. Kadang-kadang kita itu jadi pengen nyanyi. Kadang-kadang kita itu apa istilahnya terlalu percaya diri, saya mampu begini, padahal Allah yang menentukan dari situ semuanya. Yang poin ulun yang ditekankan bahwa
perjalanan dari ulun yang di Istiqomah sampai yang di apa ini yang sangat berkesan itu tuh menuntut ilmunya Ya. dengan orang-orang yang terdekat. Iya, iya, iya. Mereka membantu saya, saling bantulah. Terus yang poin yang paling utama tuh yang berdoa tadi yang ulun sampai ya Allah ini kayak Allah. Iya, iya. Sebelumnya nih Maksudnya bicara gini amat hidup saya gitu ya. pernah ngomong ulun pernah ngomong sama Ustadz Ahmad. Beliau tahu ulun sakit. Beliau ngomong kayak gini, "Dek, ini ini waktu-waktu antum paling Mendekatkan dekat diri dengan Allah." Oh iya, iya. Nah di situ ulun camkan dalam hati berdoa kesembuhan ulun sendiri. Begitu minta, pas ada waktu yang kayak seperti itu, ulun minta doa langsung, ulun minta ya Allah, ulun minta gini. Di situ yang ulun sangat berkesan banget tuh sampai kadang diungkapkan kata-kata sampai ulun kini ngomong sama yang lain, kalau itu mau diulang lagi ulun hakun. Karena ulun tidak pernah lagi menemukan kedekatan ulun seperti itu. Jujur aja, Tat. Tapi bukan berarti meminta Ya. dapat musibah, nggak boleh. Bukan berarti seperti itu. Maksudnya Artinya pengen momen dekat. itu, Iya, Tat. iya. Momennya itu yang ulun cari. Udah pengen momen pandemik ya. Iya. Mudah-mudahan segera dibuka. Hari ini tadi Mas Eko WhatsApp, "Saat gimana?" Ya, Ana katakan kalau DKM siap dengan protokol ketat, ayo kita buka. Kalau DKM siap dengan semua protokol, kalau misalnya ada yang nggak ngikutin protokol, berani negor, ayo kita buka. Tapi ya untuk sholat 5 waktu aja. Kajian kayaknya belum dulu. Karena kajian itu cukup lama kita akhirnya berkumpul dengan teman-teman, kita nggak tahu siapa pembawanya kan. Ada pengumpulan. Mudah-mudahan lah insya Allah. Jadi begitu ya. Nah, sekarang mungkin masuk ke poin terakhir berkaitan dengan pesan antum untuk teman-teman. Mungkin yang sekarang sedang dalam masalah, mungkin yang sekarang lagi sakit. Apa yang bisa antum nasihatkan ke teman-teman melalui pengalaman yang antum alami? Yang pertama mungkin pesannya, Tat. Ya, pesan. Kalau yang buat teman-teman yang udah mulai ngaji, terus ngajinya, jangan pernah berhenti dimanapun posisinya. Kalau misalnya ada kesibukan pun Lawan. ini banget YouTube Ya. Khairullah Anwaluki minimal ya kan, Tat? Iya. Tetap ngaji lah pokoknya. Minimal Tetap diricas seperti ya. itu, karena kita nggak tahu iman kita tuh naik turun. Kayak apa yang ulun alami. Iya. Karena kadang-kadang seperti ini, Kadang lebih turun lagi. ada yang turun lagi. Iya. Jadi yang nasihat seperti itu yang dibutuhkan, Tat. Iya. Satu. Yang kedua, jangan pernah dengarkan apa kata orang sekitar. Jangan pernah dengarkan Tentang kita ya. Karena kita jangan yang pernah menjalani dengarkan ya. sama sekali. Ya. Kalau net ngaji ya ngaji, kalau ada yang negur pun dia kan juga ngaji, berarti sama-sama pengen belajar. Yang menegur kita juga ingin belajar. Jadi Iya. jangan dihiraukan, sama-sama ngaji, jangan takut. Iya. Lanjut tentang untuk yang Itu- lagi sakit misalnya. Itu pesannya. Sakit dalam artian betul-betul sakit umum ekonomi atau betul-betul sakit? Kalau yang sakit seperti tadi, kalau ulun sih poinnya, kalau yang betulan alami sakit seperti tadi, baik ekonomi maupun badan fisik saya maupun sakit, pernah sempat pada saat itu tuh berburuk sangka. Nah, Jujur aja, karena kita berburuk sangka manusiawi, ya? Iya. berburuk sangka kenapa Gini amat hidup kayak saya ini. ya gitu ya. Nah, kalau tidak ada nasihat orang sekitar akan terus kan, Tat. Iya. Berbaik sangka itu poin utama, Tat. Oh, jadi berbaik sangkalah selalu kepada Allah ya. Terus berbaik Artinya sangka. ketika kita sedang sakit fisik atau sekarang dalam artian sakit ekonomi, berbaik sangkalah bahwasanya ini ujian untuk kita ya. Ujian untuk kita. Kita benar. pasti bisa melaluinya ya. Insya Allah Insya akan Allah, lancar. iya. Insya Allah apapun jalannya. Allah tuh punya jalan yang kita tidak Iya. ketahui Iya. kemana arahnya. Tapi kita jalani. Oh ini kalau kita boleh bandai. Iya. Kalau seperti ini mungkin seperti ini. Tapi Allah menentukan kita seperti ini. Ya, alhamdulillah. Itu yang pesan saya yang kedua. Yang ketiga mungkin jauhi riba. Sungguh riba tidak bagus. Ulun Jauhi riba. terkesan dengan punya Aisan kemarin, dengan juga
Wahyu. Kaijai Ijai Wahyu. juga terkesan karena orang asli kita ulun pernah ngalami seperti itu juga. Kada pernah nyaman apabila orang bersentuhan dengan yang itu. Gelisah terus. Ada aja masalah. Ada. Sampai pun ulun nyambat lawan kawan biasa kan. Ini nah ulun sudah menyampaikan kepada Pian, kalau Pian masih seperti ini bukan tanggung jawab ulun, sampai segitu kasarnya gitu kan. Artinya udah ngasih tahu. Sudah dikasih tahu bahwa seperti ini. Dan orang sekitar terkadang teman-teman itu sebenarnya udah tahu, cuman berserah dirinya mungkin perlu ditambah, kemudian tawakalnya perlu ditambah. Ya seperti itu, kadang-kadang ketakutannya makan apa? Yang Anda nggak akan mati sebelum rezeki Anda selesai, nggak akan mati. Harusnya tinggalin, kan nasihatnya Ustadz Ahmad yang menyadarkan Mas Ihsan itu. Bikin galau, iya. Tapi kan itu yang poinnya sebenarnya. Pokoknya tinggalkan. Walaupun kamu belum tahu besok makan apa gitu ya. Paling haram tinggalin udah. Karena kalau selama asupan kita haram, repot. Pasti. Doa aja tidak dikatakan mustahil, tapi kata Nabi Muhammad fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya bisa diterima? Cuman bukan mustahil. Makanya tetap doa. Teman-teman yang sekarang masih bergumul harus tetap doa. Keluarkan saya dari jerat ini. Harus tetap beramal. Ya Allah, mudahkan saya. Harus tetap doa. Jangan sampai kemudian memang asupan kita masih campur-campur nih. Kemudian nggak doa, ya tambah jauh. Kata Syekh Utsaimin, bukan mustahil. Cuman jauh. Tapi kan doa terus supaya bisa keluar, karena akhirnya bisa keluar. Oke, itu mungkin pesan dari Mas Abdi ya untuk teman-teman yang sedang sakit, baik itu fisik ataupun sakit dalam makna yang umum. Berbaik sangkalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ujian yang kita alami, yakni kemungkinannya ada 3 hal. Kita bahas itu bersama Akh Ija di video kita. Menaikkan derajat kita, menghapuskan dosa kita, atau menjauhkan kita dari madarat yang lebih besar. Maka berbaik sangkalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan berbuat baik pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini para pemirsa, ini jalan hijrahku untuk episode yang ke sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah dari kita atau yang buruk dari kita di masa lalu tentunya tidak boleh diikuti, jangan diikuti. Kita berbagi juga insya Allah bukan yang keji-keji, yang masih layak diceritakan untuk diambil ibrahnya, dan yang baik tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Akhi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menginspirasi teman-teman. Ya, sedikit banyak, ya, sedikit alhamdulillah, banyak apalagi gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ventela. Terima kasih Rupaka.